Atap-atap seng yang berlubang serta tidak adanya drainase seperti yang terlihat ini adalah berbagai kendala yang harus dialami oleh para pedagang ikan di Pasar Prahara, Sentani. Beberapa pedagang mengeluhkan infrastruktur bangunan pasar ikan ini karena sejak lama belum diperhatikan oleh pemerintah setempat. Saat ditemui, Daniel Sokoy selaku kepala pasar menjelaskan para pedagang ikan di Pasar Prahara ini agar tidak perlu khawatir. Sebab dana anggaran untuk pembangunan ulang bangunan pasar ikan tersebut sudah dianggarkan. Dan direncanakan pada bulan ini juga akan segera dilakukan renovasi struktur bangunan sampai sistem pembuangan air limbahnya. Sehingga para pedagang ataupun pembeli ikan dapat lebih nyaman di pasar ikan Prahara ini. Khusus untuk pasar ikan dalam bulan ini kita sudah anggarkan, sudah ada dana untuk rehab untuk ganti atapnya sama kita pembersihan kembali. Terus ada lagi Bapak katanya apa nih depo saluran air kan? Sama saluran air kita buat. Itu untuk bulan depan ya? Oke sih. Bulan ini sudah. Bulan ini sudah direncanakan untuk perbaikan. Kita sudah masukkan dalam APBD perubahan ini. Oke sih. Rory Sitanggang, iNews Jayapura melaporkan. Sampai di minggu pertama Januari 2019, harga ikan segar di Jayapura masih sangat mahal. Angin utara bertiup kencang menjadi salah satu alasan mahalnya harga ikan segar. Pantauan iNews Jayapura di Pasar Sentral Yotefa, harga ikan segar mengalami lonjakan harga semenjak Natal dan Tahun Baru yang dilanjutkan juga dengan faktor cuaca. Seorang pedagang ikan di Pasar Yotefa mengatakan bahwa kini dirinya menjual ikan ekor kuning besar berkisar Rp150.000 untuk ukuran besar. Harga tersebut cukup mahal. Dari harga biasanya yaitu hanya dijual dengan harga Rp75.000 hingga Rp8.000 per ekor. Rajin ini harga ikan mahal atau? Ya lagi mahal ini bos. Lagi mahal. Yo mungkin angin kencang tuh. Seberapa hari mahal? Sudah habis ini tahun baru tuh sampai sekarang. Itu mahalnya tuh berapa? Sekarang harganya begini 150. Satu ekor biasa tuh jual 75, 80 saja. Paling murah berapa pernah juga? 75 biasanya. Sementara itu seorang pembeli ikan di Pasar Yotefa, Ana Rumi mengaku bahwa harus menguras kantong untuk membeli ikan dengan harga Rp150.000 yang cukup mahal. Namun dirinya tak menyangkali bahwa harga tersebut masih bisa dijangkau jika dibandingkan pada momen bulan Desember yang mencapai Rp300.000 per ekornya. Beli ikan apa? Ekor kuning. Harganya bagaimana? Memang menurut saya mahal, tapi ya kalau untuk makan kebutuhan sehari-hari saya harus beli. Dari Jayapura, Andre Woria, iNews Jayapura melaporkan. Sejak bertugas mengamankan perbatasan negara di Papua, Satgas Pamtas RI PNG Yonif Para Rider 328 Dirgahayu telah mengamankan penyelundupan ganja kering dari PNG ke Skau Kota Jayapura. Ketika dikonfirmasi, Komandan Satgas Pamtas RI PNG Yonif Para Rider 328 Dirgahayu, Mayor Infantri Erwin Iswari mengatakan selama bertugas di Skau sejak 19 November 2018 hingga saat ini, kurang lebih sebanyak 35 orang dari berbagai usia. Sementara 25 kasus telah diamankan pihaknya beserta barang bukti sebanyak 6,2 kg ganja yang diperoleh melalui kegiatan sweeping maupun patroli di jalan-jalan tikus. Mayor Infantri Erwin juga mengatakan bahwa peredaran ganja di perbatasan RI cukup aktif di minggu-minggu jelang Natal dan Tahun Baru beberapa waktu lalu. Para pelaku telah diserahkan kepada aparat kepolisian Resort Jayapura Kota untuk ditindak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tugas kami adalah menjaga wilayah perbatasan. Dalam kurun waktu 2 bulan ini, tentunya banyak hal-hal yang kami dapatkan berupa barang-barang ilegal. Baik itu temuan mengenai ganja, minuman keras, maupun hal-hal yang sifatnya masalah tumbuh-tumbuhan seperti vanili yang sifatnya tanpa dokumen yang resmi. Ganja ini kami temukan kurang lebih 6,2 kilo dalam kurun waktu 2 bulan ini. Kalau dilihat dari 6,2 kilo ini didapatkan baik dalam bentuk sweeping maupun kegiatan-kegiatan patroli di jalan-jalan tikus. Dan memang peredaran ganja ini cukup masif di seputaran Jayapura, terutama pada kegiatan kemarin malam tahun baru maupun kegiatan Natal bersama.
Sementara untuk barang bukti lain yang ditemukan baru-baru ini, yaitu sebanyak hampir 800 botol minuman keras yang disita pada razia di Skau Kota Jayapura, perbatasan RI Papua New Guinea. Minuman keras jenis vodka tersebut juga digagalkan karena hendak dibawa ke Vanimo, Papua New Guinea. Andre Woria, iNews Jayapura, melaporkan. Para pembeli patut merasa senang sebab sejak 2 bulan yang lalu harga telur mengalami penurunan. Hal tersebut disampaikan oleh Azrul, salah satu pedagang telur di Pasar Baru Sentani, Kabupaten Jayapura. Azrul menjelaskan harga telur yang semula Rp58.000 turun menjadi Rp45.000 per satu rak. Penurunan harga juga terjadi pada bahan-bahan bumbu dapur lainnya seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih. Ada turun dari 58 ke 55. Kalau untuk yang lain-lain seperti bawang putih, bawang merah atau cabai gitu, bawang juga turun, merica. Turun ya? Iya. Dari bulan sebelumnya. Sudah 2 bulan ini turun. Sudah 2 bulan turun ya. Hal senada juga disampaikan oleh Sarimin selaku pedagang ayam. Dirinya menjelaskan bahwa harga ayam dalam 1 bulan belakangan ini mengalami penurunan, namun tidak signifikan sebab hanya mengalami penurunan harga sebesar Rp2.000 saja. Sementara minat daya beli pun sedang mengalami penurunan. Harga ayam Pak, kalau untuk harga ayam sudah turun, tapi sudah turun dibandingkan kapan? Bulan-bulan kemarin. Sudah kalau lumayan banyak. Kalau bulan kemarin itu berapa, terus hari ini berapa? Ya, istilahnya per kilonya sudah turun toh. Kalau sudah turun 2.000 lah per kilonya. Oh, turun 2.000. Nah, cuma itu penjualannya juga lagi di sini. Oh, lagi sepi. Rory Sitanggang, iNews Jayapura melaporkan. Kejadian ini terjadi beberapa waktu lalu. Saat itu warga sedang melintas di TPU yang berada di Kelurahan Daniweria dan melihat beberapa batu nisan berserakan di atas kuburan. Sehingga warga langsung melaporkan ke Polres setempat. Setelah mendapatkan laporan dari warga, aparat kepolisian langsung menuju ke lokasi dan melakukan pemeriksaan di sekitar area pekuburan umum tersebut. Akibat dari kejadian ini membuat warga setempat geram dan meminta kepada pihak kepolisian agar segera mengungkap siapa dalang dari pembongkaran nisan di TPU Daneweria, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Warga juga mengharapkan kepada pengurus TPU agar lebih intens mengawasi sehingga kejadian tersebut tidak terulang lagi. Dari Papua Barat, Kabupaten Fakfak, Rahman, kontributor iNews melaporkan.